Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Tidak ada nama lain kecuali Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah seperti Mazmur 91 ayat yang ke-14 yang baru kami deklarasikan, oleh anugerah dan pertolongan Roh Kudus, Engkau membuat hati kami melekat kepada Tuhan. Sehingga setiap doa-doa kami tidak ada yang sia-sia. Sehingga setiap pengiringan kami kepada Engkau, Engkau menjagai, melindungi setiap kami anak-anak-Mu dengan sempurna. Sekarang berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, ya Abba, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, haleluya. Senang sekali. Hari ini Rabu 14 Juni 2023 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu semua keluarga di dalam Tuhan, ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan renungan kita masih dari kitab Amsal pasal yang ke-30. Mari kita akan baca bersama-sama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal 30 ayat 7. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. 2, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, Bapak Ibu sekalian, penulis Amsal ini dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sebelum aku mati, ada 2 hal yang aku minta. Yang pertama, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa curang atau bohong ini adalah sebuah dosa. Dan kecurangan atau kebohongan ini, ya, kita tahu bahwa semua sumber dosa itu adalah setan dan iblis. Alkitab berkata
bahwa bapak segala pembohong itu, bapak segala pendusta itu adalah iblis. Maka itu penulis Amsal ini tahu kalau dia ini sampai terus hidup di dalam kebohongan, maka nggak ada bedanya dengan iblis. Berarti dia disebut sebagai anak iblis. Ya, dunia mengajarkan kepada kita bohong-bohong sedikit nggak apa-apa, ya. Bohong putih nggak apa-apa, bohong untuk kebaikan nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, yang namanya dosa, ya, yang namanya dosa di dalam Alkitab tidak diberi warna hitam, putih, atau abu-abu. Kita harus melihat yang namanya dosa itu adalah dosa. Kalau dosa itu dilihat sebagai satu kelemahan atau suatu kekurangan, bahkan dianggap sebagai suatu penyakit, maka orang nggak akan sembuh daripada dosanya itu. Tapi kalau kita melihat dosa adalah dosa, bahwa kebohongan dan kecurangan itu adalah dosa, maka jalan keluarnya Alkitab sudah menyediakan, yaitu dengan cara mengakui dan meninggalkannya serta melakukan sebaliknya. Kalau biasanya berbohong, biasa berbuat curang, yang namanya bertobat, kalau kita menyadari itu adalah dosa, yaitu berhenti untuk berbohong, berhenti untuk melakukan kecurangan, dan kemudian mulai berkata jujur, mulai hidup benar. Ya, itulah yang menjadi kerinduan penulis Amsal, dan biarlah ini juga menjadi kerinduan buat kita. Saya suka sekali mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Ya, sayangnya orang yang sudah terlanjur atau suka untuk melakukan kebohongan, mereka untuk bertobat seringkali itu gengsinya tinggi. Ya, nah, gengsi ini atau kesombongan ini juga adalah dosa. Maka itu kalau orang berbohong, kemudian biasanya ditutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Dan kemudian semakin lagi ditumpuk oleh kebohongan. Sebetulnya kalau mau rendah hati, ya tinggal ngaku aja, ya aku minta maaf, aku salah, bahwa selama ini yang aku katakan adalah bohong. Selama ini yang aku katakan adalah dusta. Ya udah, beres Bapak Ibu sekalian. Karena yang namanya dosa itu adalah bagian daripada masa lalu kehidupan kita yang tidak bisa dirubah. Karena itu bagian daripada sejarah. Tapi yang penting bagaimana ketika kita mengetahui bahwa kebohongan dan kecurangan itu adalah dosa, dan ketika kita mengakuinya, percayalah Bapak Ibu sekalian, percayalah, kita kemudian akan disayangi oleh Tuhan dan disayangi oleh sesama. Bahkan kita akan mendapatkan acungan jempol. Orang akan berkata kepada kita, wah orang ini sekarang sadar, orang ini sekarang hidupnya dia penuh dengan kerendahan hati. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, orang yang biasa berbuat curang, orang yang berbohong, ketika dia bertobat, hidupnya pasti diangkat, hidupnya pasti dipulihkan oleh Tuhan. Bukan mudah-mudahan. Ya. Yang kedua, penulis Amsal ini berkata, Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Bapak Ibu, punya uang terlalu banyak itu berbahaya. Sekali lagi, punya uang terlalu banyak itu berbahaya, bukan berbahagia, ya. Makanya penulis Amsal itu bilang, Tuhan, ya, ayo berkati aku, tapi jangan berikan kepadaku kekayaan yang terlalu banyak, ya. Saya berani berdoa Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi amat sangat kaya raya. Tapi
saya nggak akan pernah berhenti sampai di situ, titik. Saya selalu tambahi, Tuhan, biar dengan kekayaannya yang melimpah-limpah ini pakai semuanya, ya, pakai semua kekayaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya selalu berdoa agar Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, tapi saya juga berdoa agar supaya hati Bapak Ibu tidak melekat kepada kekayaannya, tapi melekat kepada sumber kekayaannya, yaitu Tuhan. Penulis Amsal ini, dia tahu kalau punya uang terlalu banyak dan hatinya tidak melekat kepada Tuhan, maka uang itu akan dipakai kemudian untuk berbuat dosa. Ya, kita sudah mendengar banyak cerita. Dulu waktu uangnya nggak seberapa, dia cinta kepada keluarganya, setia, menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Tapi kemudian ketika uangnya banyak, maka kemudian pikirannya macam-macam karena hatinya tidak melekat kepada Tuhan, maka kemudian mulai ganti mobil baru. Nggak ada masalah, ya kan? Kemudian beli rumah baru, tidak masalah. Tapi yang nggak boleh kemudian tambah istri, ya kan? Bahkan ganti istri. Istri yang lama ditendang, ganti dengan istri yang baru. Itu namanya jahat, itu namanya dosa, Bapak Ibu sekalian. Maka itu Bapak Ibu sekalian kalau berdoa minta kekayaan, sekali lagi itu tidak dosa, tapi berdoalah agar supaya hati kita tidak melekat kepada kekayaan itu. Dan punya uang terlalu sedikit itu juga berbahaya. Ya, sebab kalau kita hidupnya sangat miskin, ya, itu yang pertama yang akan terpengaruh adalah kesehatan. Kenapa? Karena kita nggak kemudian bisa nggak makan dengan cukup dan tidak bisa makan makanan yang sehat yang cukup dengan gizinya. Jadi kemiskinan itu juga tidak baik dan juga berbahaya untuk kerohanian kita. Saya selalu tidak ragu-ragu untuk memimpin Bapak Ibu sekalian dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Secukupnya itu apa? Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Dan kita sendiri tidak punya pinjaman. Lah kalau kita miskin, gimana kita bisa memberi pinjaman kepada banyak bangsa? Dan itu tidak alkitabiah. Tuhan tidak mengkehendaki kita menjadi miskin. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu ada beberapa hal mengapa orang menjadi miskin. Kalau kita punya sedikit, kita nggak punya uang, mana bisa kita menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus? Kalau kita punya uang terlalu sedikit, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi? Untuk itu semua dibutuhkan yang namanya kekayaan atau harta. Alkitab tidak pernah menentang kita untuk menjadi kaya. Yang tidak boleh adalah ingin kaya. Tetapi Amsal ini mengajarkan, mari Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti bahwa terlalu kaya atau terlalu miskin, kalau hati kita tidak siap, itu berbahaya dan tidak baik bagi kerohanian kita. Ya, nah di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 13, Rasul Paulus sudah memberikan contoh. Dia bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus, Paulus ini sudah mengalami hidup bagaimana dia punya uang, bagaimana hidup tidak punya uang, bagaimana hidup dalam kelimpahan, kemudian hidup di dalam kekurangan. Bagaimana kemudian dia makan tidak kurang-kurang, ya, makan sampai kenyang, maupun hidup di dalam kelaparan. Ngomong-ngomong soal kelaparan, kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, makanan tidak pernah kurang, maka kita perlu merasakan yang namanya lapar. Dengan cara gimana? Dengan cara berpuasa dan berdoa, karena lapar itu ada baiknya. Tapi hidup dalam kelaparan itu tidak baik. Ya. Nah, Rasul Paulus mengajarkan yang penting dalam hidup ini bukan soal kelaparan atau kenyang, kelimpahan atau kekurangan, tapi bagaimana kita menyandarkan kehidupan ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo dalam kehidupan ini andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa agar Bapak Ibu sekalian tahun 2023 ini benar-benar mengalami yang namanya revival. Tapi Rasul Paulus berkata, mari segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Masalah apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kalau kita hatinya melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian percayalah ya, Tuhan pasti memberkati, melindungi, dan menyertai kita, dan Tuhan memberikan kecukupan. Itu yang kita pelajari dari Amsal pasal 30 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Mari kita pelajari sekarang bagian yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Dari Amsal 30, ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Coba Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita ini menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu, dan kemudian kita punya keturunan seperti ini, ada anak-anak kita mengutuki orang tuanya, anak-anaknya tidak tahu yang namanya balas budi, Bapak Ibu sekalian. Wow ya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang begini, hormatilah ayah dan ibumu. Titik. Alkitab tidak mengajari gini, hormati ayah ibumu kalau dia baik, kalau dia kaya, kalau dia berlaku nice. Tapi kalau Bapak ibumu hidupnya tidak terhormat, jangan pernah hormati. Alkitab nggak pernah bilang begitu. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah bilang begitu. Kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, maka yang pertama kita pasti mau menghormati ayah dan ibu kita, orang tua kita. Nggak peduli Bapak Ibu sekarang umurnya berapa. Mungkin ada di antara kita yang umurnya sudah 60 lebih, seperti saya. Atau mungkin ada yang umur 50. Ya tentu kalau umurnya 60 lebih, orang tuanya jauh lebih tua, ya kan? Seperti orang tua saya sekarang usianya 85 tahun, ya. 85 tahun. Saya sangat bergembira, excited, karena minggu depan saya akan ketemu dengan orang tua saya di Indonesia, ya. Dan meskipun orang tua saya sudah sangat tua, tapi kami sebagai anak, kami selalu menghormati. Hormat kepada orang tua kita masing-masing itu adalah perintah Tuhan. Tetapi kalau ada di antara kita yang tidak menghormati ayah dan ibunya dengan berbagai alasan, maaf, orang Indonesia bilang kualat, ya, kualat. Bapak Ibu, orang tua kita boleh melakukan perbuatan dosa, boleh melakukan kesalahan, tapi jangan pernah kita setuju dengan kesalahan dan dosanya. Tetapi dosa dan kesalahan atau perbuatan yang tidak nice, yang menurut orang dunia, orang yang begini tidak layak dihormati.
Tapi Alkitab melarang kita untuk tidak menghormati ayah dan ibu kita. Karena ayah dan ibu kita itu merupakan wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Nanti yang mengurus, ya, entah orang tua kita dihukum atau diampuni, itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Maka jangan ada di antara kita yang menghakimi orang tua kita. Kalau kita menghakimi dan menghakimi orang tua kita, maka kita nggak punya waktu untuk mengasihi mereka. Kita tidak punya waktu untuk mengampuni mereka. Orang tua kita bisa berbuat salah, Bapak Ibu sekalian, tapi jangan pernah simpan kesalahan orang tua kita yang telah mereka buat. Sebab kalau kita menyimpan kesalahan mereka, berarti kesalahan itu menjadi milik kita. Dan percayalah, karena menjadi milik kita, nanti sadar atau tidak sadar, kita akan melakukan kesalahan yang sama yang pernah dibuat oleh orang tua kita. Mengapa? Ya karena itu tadi, kesalahannya kita simpan menjadi milik kita. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal. Ya, yang pertama, kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari kebohongan, kecurangan. Kita minta kepada Tuhan, jangan diberi terlalu kaya atau terlalu miskin. Kita boleh berdoa kepada Tuhan, supaya ketika diberkati Tuhan, hati kita melekat kepadanya. Dan yang kedua, tadi kita baru saja belajar pentingnya kita menghormati orang tua kita masing-masing. Sebab Alkitab bilang, kalau kita menghormati orang tua kita, maka Tuhan akan mengganjar, menganugerahkan kepada kita kekayaan. Tuhan akan menganugerahkan kepada kita kehormatan. Tuhan akan menganugerahkan kepada kita berbahagia. Dan bahkan ada bonusnya, panjang umur kalau kita menghormati orang tua kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah apa yang sudah disampaikan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Inti daripada semua firman Tuhan, buat hati kami melekat kepada Engkau, mengandalkan Tuhan di setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.